pasara mana yan? A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang manajemen produksi, pengertian, tujuan, dan fungsi dalam perusahaan. Pengertian manajemen produksi seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa produksi manajemen merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dalam hal pengolahan produksi, manajemen bertanggung jawab untuk mengawasi proses agar nantinya hasil sesuai apa yang telah dirumuskan pada perencanaan. Ketika proses berjalan dengan baik, maka mudah bagi perusahaan untuk menentukan keputusan seperti produk mana yang sebaiknya diluncurkan ke masyarakat terlebih dahulu. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai apa itu manajemen produksi seperti ini. Yang pertama, J. Hager dan Bray Render, yaitu serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dari bentuk barang dengan mengubah input menjadi output. Dan yang kedua, Panji Anoraga, yaitu aktivitas yang dilakukan manusia melalui dari perencanaan, pengendalian, hingga pengawasan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, Sofyan As-Sauri, aktivitas yang menyatukan sumber daya manusia, modal, dan bahan baku untuk menciptakan nilai dari sebuah produk. Yang keempat, Vinay Paniker, proses konversi dari input, tenaga kerja, dan modal untuk menjadi output yang dalam hal ini menjadi barang atau jasa. Yang kelima, Holstein, perencanaan dan pengendalian proses untuk memastikan input dan output berjalan sesuai rencana. Ada dua hal yang terkait dengan manajemen produksi. Pertama, pembagian kerja. Dengan pembagian kerja yang tepat, maka akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif. Kedua, revolusi industri. Revolusi inilah yang menetapkan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Harapannya segala target yang dicita-citakan perusahaan mudah tercapai. Selanjutnya, tujuan manajemen produksi. Setiap proses pasti memiliki tujuan. Berikut ini adalah tujuan dari manajemen produksi yang antara lain. Yang pertama, mengolah sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan yang keempat, yang ketiga, mengolah alat produksi mulai dari pembelian
hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Fungsi manajemen produksi. Setelah memahami tujuan dari manajemen produksi, Anda pun perlu mengetahui fungsinya. Hal ini menjadi penting karena pula transportasi dari bahan belum jadi menjadi bahan yang siap untuk dipasarkan. Yang pertama, perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perlu perencanaan yang matang. Jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi. Perusahaan pun bisa menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Yang kedua, jasa penduduk, yaitu adalah jasa yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Fungsi yang kedua ini biasanya digunakan untuk menetapkan metode mana yang baik untuk produksi harga agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, proses pengolahan. Fungsi yang ketiga ini sangat penting karena digunakan untuk mengolah produk. Dalam prosesnya biasanya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Dan yang keempat, pengawasan, yaitu agar tujuan perusahaan terencana dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Hal ini berfungsi untuk menjamin supaya proses produksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen produksi. Apa saja manfaat dari manajemen produksi? Yaitu keberadaan manajemen produksi membantu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dengan biaya seminimal mungkin. Berdasarkan pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, aspek manajemen produksi. Ada 3 hal yang termasuk ke dalam aspek manajemen produksi, yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan ini dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Ketika hendak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan awal yang perlu diambil. Sebagai contoh, yaitu menentukan bahan baku, spoiler, kuantitas, dan kualitas produk. Yang kedua, pengendalian produksi. Tahapan kontrol menjadi penting agar proses produksi berjalan sesuai rencana. Dalam pengendalian produksi terdapat 3 hal yang harus diketahui, yaitu membuat perencanaan, menentukan target pasar, dan menyusun jadwal kerja. Adanya pengendalian dimaksudkan agar proses produksi sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengawasan produksi. Ini hal yang cukup penting di dalam manajemen produksi, yaitu pengawasan. Tanpa pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan sesuai rencana. Tujuan dari pengawasan ini ialah proses produksi berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan. Mulai dari segi alokasi
waktu hingga anggaran yang telah dibuat perusahaan. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.